Malam itu, lampu panggung Dangdut Academy 7 masih menyala terang saat nama Mila Bogor disebut sebagai peserta yang harus tersenggol di babak 5 besar. Ia mencoba tersenyum, berdiri tegak, dan menahan emosi. Tapi saat langkahnya mendekat ke tengah panggung, semuanya runtuh. Tangisan Mila pecah, bukan tangisan kecil yang ditahan, tapi air mata penuh yang keluar dari hati paling dalam. Penonton langsung terdiam, suasana berubah drastis. Ini bukan sekadar momen eliminasi biasa. Ada luka, kelelahan, dan perjuangan panjang yang akhirnya meledak dalam satu waktu. Mila seperti sedang melepas seluruh beban yang selama ini ia simpan rapat. Perjuangan berminggu-minggu, latihan tanpa henti, tekanan komentar dan harapan banyak orang tiba-tiba berakhir di satu kalimat, tersenggol. Tapi justru disitulah cerita sebenarnya dimulai. Karena malam itu, Mila tidak pulang sebagai pecundang. Ia pulang sebagai seseorang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri di atas panggung besar. Saat air mata Mila belum juga berhenti, momen tak terduga terjadi. Lesti Kejora dan Soimah Pancawati maju, membawa sesuatu yang tidak diumumkan secara terbuka. Bukan trofi, bukan amplop, bahkan bukan hadiah yang bisa langsung dilihat kamera. Justru ketidakjelasan itulah yang membuat suasana semakin emosional. Lesti hanya berkata singkat bahwa hadiah ini sangat spesial. Kata-kata sederhana, tapi penuh makna. Tangis Mila bukan semakin keras, justru berubah menjadi haru yang lebih dalam. Seolah ia merasa diperhatikan, dihargai, dan diyakinkan bahwa perjalanannya belum selesai. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukan hadiah besar, tapi pengakuan dari orang yang ia kagumi. Hadiah itu mungkin tak pernah diketahui publik, tapi dampaknya jelas terlihat. Cara Mila memeluk, cara ia menunduk sambil terisak, semuanya menunjukkan bahwa hadiah tersebut menyentuh bagian hatinya yang paling rapuh malam itu. Lesti Kejora tidak berbicara sebagai juri yang menilai dari kursi, tapi sebagai seseorang yang pernah berdiri di posisi yang sama. Dari peserta, jatuh bangun, sampai akhirnya berhasil. Pesan Lesti kepada Mila terdengar sederhana, tapi berat maknanya. Ia menegaskan bahwa kegagalan hari ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses panjang seorang penyanyi sejati. Lesti tahu persis rasanya berada di bawah tekanan publik, dinilai jutaan mata, dan tetap harus kuat. Itulah yang membuat pesannya terasa tulus. Mila mendengarkan dengan kepala tertunduk, seperti menyerap setiap kata. Ada transfer kekuatan yang tidak terlihat kamera. Kadang, nasihat paling kuat datang dari orang yang pernah terluka di jalan yang sama. Momen itu menjadi pengingat bahwa karir besar tidak dibangun dari kemenangan terus-menerus, tapi dari kegagalan yang ditemani oleh orang-orang tepat. Jika Lesti membawa empati, Soimah datang dengan ketegasan yang menenangkan. Dengan gaya khasnya, Soimah mengingatkan Mila agar tidak berhenti belajar dan tidak menyalahkan diri sendiri. Kata-kata Soimah bukan sekedar hiburan, tapi tamparan lembut untuk mental. Ia menegaskan bahwa perjalanan Mila masih panjang, sangat panjang. Ini baru awal, bukan puncak. Ucapan Soimah terasa seperti pelukan yang dibungkus nasihat. Tegas, tapi penuh kasih. Mila bukan hanya diingatkan tentang bakat, tapi tentang ketahanan, bahwa dunia tarik suara tidak ramah pada yang mudah menyerah. Dan malam itu, Soimah seolah memastikan Mila pulang dengan kepala tegak. Tidak membawa rasa malu, tapi membawa tanggung jawab untuk berkembang. Mila Bogor bukan muncul begitu saja di panggung besar. Ia tumbuh bersama dangdut. Sejak kecil, dunia musik sudah akrab dengannya. Lomba menyanyi bukan hal asing. Panggung kecil sudah sering ia injak. Bogor menjadi saksi awal tumbuhnya mimpi itu. Lingkungan membentuk karakter vokalnya, cara ia membawakan lagu, hingga cengkok yang khas. Semua itu tidak instan. Ada jam terbang, ada kegagalan kecil, ada latihan yang tidak selalu disorot. Itulah yang membuat Mila terlihat matang meski usianya masih muda. Dangdut bagi Mila bukan sekedar genre, tapi rumah. Tempat ia belajar, tumbuh, dan menemukan jati dirinya sebagai penyanyi. Sebelum DA7, Mila sudah mencicipi kemenangan.
Juara Forza Idol 2025, lomba tribut Rhoma Irama, semua itu membuktikan kemampuannya menyanyikan lagu-lagu berat dengan teknik tinggi. Tapi prestasi itu tidak selalu diketahui publik luas. Tidak semua kemenangan disorot kamera besar. Justru di komunitas-komunitas inilah kemampuan sebenarnya diasah. Dari sana, mental bertanding tumbuh. Mila belajar bahwa kualitas sejati sering lahir di tempat yang sepi sorotan. Dan ketika akhirnya berdiri di DA7, ia datang dengan bekal yang matang, bukan kebetulan. Momen golden ticket dari Soimah menjadi titik balik besar. Dari audisi, dari satu keputusan, hidup Mila berubah arah. Golden ticket bukan cuma tiket lolos, tapi suntikan kepercayaan diri. Sejak saat itu, Mila tampil lebih berani, lebih percaya diri. Ia tahu ada orang besar yang percaya padanya, dan kepercayaan itu menjadi bahan bakar. Banyak penyanyi punya suara bagus, tapi sedikit yang punya validasi mental di awal. Mila mendapatkannya, dan itu terlihat di setiap penampilannya. Ilalang, Laila Canggung, lagu-lagu tidak mudah yang justru dipilih Mila. Itu bukan pamer, tapi bukti kontrol. Cengkok halus, napas rapi, emosi terjaga. Juri melihat penyanyi muda dengan kematangan langka. Lesti memuji tekniknya. Dewi Persik menyebut suaranya bersih dan berkarakter. Pujian yang konsisten bukan hadiah, tapi pengakuan. Mila tidak hanya bernyanyi, tapi menyampaikan rasa. Selain suara, Mila punya sesuatu yang sulit diajarkan. Koneksi. Ekspresinya natural, geraknya jujur. Penonton merasa dia sedang bercerita, bukan tampil. Itulah mengapa penggemarnya terus bertambah. Mila tidak berusaha menjadi orang lain, ia menjadi dirinya sendiri di atas panggung. Dan kejujuran itu terasa sampai ke hati penonton. Kedekatan Mila dan Valen tak luput dari sorotan. Duet mereka rapi, tatapan hangat, kerjasama kuat. Banyak yang menduga lebih dari sekedar kan. Tapi sejauh ini, semuanya tetap profesional. Chemistry mereka justru menunjukkan bahwa saling mendukung bisa memperkuat penampilan. Tidak harus asmara, tidak harus sensasi, cukup saling menguatkan. Dan mungkin itulah hubungan paling sehat di panggung kompetisi.